Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Oke. Jadi ini materi benar-benar harus kalian bisa pahami karena sering sekali dipakai untuk menyelesaikan soal-soal matematika maupun soal-soal fisika ya. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar tentang menentukan akar persamaan kuadrat atau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadratnya. Nah, yang pertama bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c-nya ini adalah bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. A-nya disebut sebagai koefisien dari x kuadrat, b-nya disebut koefisien dari x, dan c-nya disebut sebagai konstanta. Penyelesaian persamaan kuadrat. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Nah, ini kita pilih jika nanti kita bisa memfaktorkan angka-angkanya. Yang kedua bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir dengan menggunakan rumus ABC. Nah, langsung saja kita ke contoh soal biar lebih jelas. Jadi tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Jawab. Nah, tadi udah dijelaskan kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Berarti dari soal ini kalian akan memperoleh a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 5, dan c-nya sama dengan negatif 24. Ya, bisa? Nah, ini pokoknya langkah pertama banget nih. Kalian harus, karena masih belajar, jadi tentukan dulu nilai ABC-nya, baru ke langkah selanjutnya ya. Nah, kalau sudah ketemu nilai ABC-nya, langkah selanjutnya ngapain? Nah, jadi kita cari nilai yang memenuhi di sini. Di sini kan ada A kali C. A kali C berarti 1 dikali negatif 24. Hasilnya negatif 24. Nilai B-nya sama dengan 5. Ini 5 ya. Jadi kita tulis di sini. Nah, setelah itu kita cari. Tanpa memperhatikan negatifnya dulu, angka 24-nya kita cari 24 itu bisa difaktorkan atau bisa dikali berapa kali berapa aja. Bisa 1 kali 24, bisa 2 kali 12, bisa 3 kali 8, bisa 4 kali 6. Nah, sekarang dari keempat ini kira-kira mana yang memenuhi? Kalau dijumlahkan hasilnya akan menghasilkan 5. Ya, betul sekali 3 dan 8 ya. Jadi di sini kita tulis 3 sama 8. Nah, sini kan tandanya plus nih. 3 tambah 8 tuh hasilnya 11. Sementara di sini kita maunya hasilnya sama dengan 5. Berarti harus ada yang negatif. Jadi negatifnya di 3. Negatif 3 tambah 8 hasilnya 5. Kalau kita sudah menemukan nilainya yang ini, langkah selanjutnya adalah kita tulis hasil pemfaktorannya x. Kenapa kita tulis x aja? Karena a-nya sama dengan 1 ya. Hasilnya x min 3, x plus 8 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x min 3 sama dengan 0 atau x plus 8 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 8. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. X sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 8. Gimana, paham nggak? Paham dong ya? Oke, kalau sudah silakan di screenshot, nanti kalian tulis di buku catatan. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya. Oke? Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat negatif 2x kuadrat tambah 3x tambah 14 sama dengan 0. Ya, sama kayak yang tadi. Langkah pertamanya tentukan nilai ABC-nya dulu. Nilai A-nya berapa? Ya, nilai A-nya negatif 2, nilai B-nya 3, dan nilai C-nya adalah 14. Ya. Nah, ini ya udah ditulisin. Nah, langkah selanjutnya buat seperti ini. Nah, A kali C, tentukan nilai A kali C-nya. Berarti negatif 2 kali 14. Berapa negatif 2 kali 14? Negatif 28. Terus nilai B-nya sama dengan 3. Nah, sama kayak tadi, kita daftar dulu 28 itu berapa kali berapa aja. Jadi ada 1 kali 28. Yang kedua 2 kali 14.
Yang ketiga, 3 kali berapa hasilnya 28? Nggak ada ya. Yang selanjutnya berarti 4 kali 7. Nah, kira-kira mana nih dari ketiga ini yang kalau dijumlahkan hasilnya akan 3? Nah, 4 sama 7. Nah, negatifnya ada di angka 4 ya. Jadi negatif 4 tambah 7 hasilnya 3. Negatif 4 kali 7 hasilnya negatif 28. Nah, setelah itu kita tulis hasil pemfaktorannya. Nah, tadi kan kita peroleh di sini negatif 4 sama 7 ya. Ini negatif 28, di sini sama dengan 3. Kita tulis negatif 2x dikurangi 4. Negatif 2x ditambah 7 sama dengan 0. Dibagi negatif 2. Dari mana dapat negatif 2x-nya Bu Guru? Dari sini negatif 2-nya nih. A-nya soalnya negatif 2, jadi kita nulisnya negatif 2x dibagi negatif 2. Nah, sekarang dari sini yang mana yang bisa dibagi dengan negatif 2? Yang kedua-duanya bisa dibagi negatif 2 yang ini ya. Jadi negatif 2 bagi negatif 2 hasilnya x. Negatif 4 bagi negatif 2 hasilnya 2 ya sorry. X plus 2 sama min 2x ditambah 7 sama dengan 0. Jadi kita peroleh hasil pemfaktorannya x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2, atau negatif 2x plus 7 sama dengan 0, negatif 2x sama dengan negatif 7, x sama dengan 7 per 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 7 per 2. Ya, nah, udah paham belum? Oke, kalau kalian belum paham, nanti kalian bisa mencoba soal-soal latihan yang ada di bukunya. Ya, biar tambah pintar. Siap. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, jadi kita tentukan nilai A, B, C-nya. Pasti sudah mahir semua nih. Jadi nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 5. Oke, langkah selanjutnya kan kayak gini ya. Nah, sekarang A kali C-nya sama dengan negatif 10, B-nya sama dengan 4. Nah, kita ikuti langkah yang tadi. Berarti kita cari 10 ini diperoleh dari 1 kali 10, 2 kali 5. Ada lagi nggak? Nah, sekarang kalau kita substitusikan ini ke sini, kira-kira ada yang memenuhi nggak angkanya? 1 tambah 10, 11. Kalaupun kita taruh negatif, nggak mungkin bisa menghasilkan angka 4. Oleh karena itu, untuk soal ini, kita tidak bisa menggunakan cara memfaktorkan. Nah, tadi di sebelumnya udah dikasih tahu tuh, kalau cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 kan ya. Bisa memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Oke, jadi rumus ABC itu kayak gimana? Gini. X1,2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Nah, tinggal kita substitusikan nih nilai-nilai yang ada di sini. Jadi, B-nya sama dengan berapa? Ini kan ada negatifnya, tetap negatif. B-nya sama dengan 4, berarti tulis negatif 4. Plus minus akar B kuadrat, berarti 4 kuadrat, dikurangi 4, kali A-nya berapa? 2, kali C-nya negatif 5. Dibagi dengan 2 kali A-nya 2. Nah, tinggal ditulis lagi. Ibu guru lanjut sini ya. Berarti negatif 4 plus minus akar 4 pangkat 2 berapa? 16 min 4 kali 2 kan min 8. Min 8 kali min 5 itu 40. Berarti sini plus 40 dibagi dengan 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti sini negatif 4 plus minus akar 16 tambah 40 itu 56 dibagi dengan 4. Ya, nggak bisa ditulis nih.
ya, dibagi 4 ya di sini. Nah, ini sama aja dengan min 4 bagi 4 itu hasilnya 1. Plus minus akar 56. Akar 56 itu bisa kalian sederhanakan jadi 4 kali 14. Ini dibagi 4 ya, masih ada pembagi 4-nya. Jadi 1 plus minus akar dari 4 itu 2. Jadi 2 akar 14 dibagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah 1 plus minus 2 akar 14 dibagi dengan 4. Kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kalian bisa lanjut kerjakan soal uji kompetensinya ya, biar tambah pinter. Nah, ini bisa disederhanakan lagi sebenarnya nih, jadi 1/2 akar 14. Nah, jadi satunya, X1-nya kita ambil yang positifnya, 1 plus setengah akar 14. X2-nya kita ambil yang negatifnya, 1 dikurangi setengah akar 14. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya aja di kolom komentar atau bisa langsung WA. Oke? Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya. Dadah.